Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat kedua. Berbunyi demikian, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Kemudian ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Meskipun perjalanan hidup kita sebagai orang percaya tidak selalu lancar, kadang akan menghadapi banyak tantangan, hambatan, dan kesulitan. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan umat pilihannya. Rencana Allah sering tidak terpahami. Rencana Allah tidak pernah gagal. Dan rencana Allah akan digenapi melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan karyanya di tengah-tengah umat pilihannya. Meskipun Musa lahir dalam keadaan situasi yang sangat kacau, situasi yang sangat mencekam, karena orang-orang Israel yang melahirkan seorang anak laki-laki, mereka harus dibunuh dengan dibuang di sungai. Bentuk penindasan yang dialami oleh orang Israel di Mesir di dalam Keluaran pasal yang kedua ini menyatakan kepada kita kerja paksa. Mereka kemudian raja atau Firaun memerintah bidan-bidan untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel yang dilahirkan pada saat itu. Kemudian memerintahkan seluruh orang Mesir untuk melemparkan anak laki-laki orang Israel yang baru lahir ke sungai Nil. Karena itu mengapa Musa ketika dilahirkan, dia disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun rencana Allah tidak pernah dapat digagalkan oleh apa yang dilakukan oleh umat manusia. Rencana Allah meskipun seringkali tidak dapat kita pahami, mengerti mengapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi atas kehidupan umat pilihannya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ketika rencana Allah tidak terpahami, ketika Allah seakan-akan diam ketika kesulitan ada dalam kehidupan ini, tidak berarti Tuhan tidak mempedulikan kita. Tidak berarti Tuhan menolak kita. Dan tidak berarti Tuhan itu tidak ada. Apapun yang terjadi di dalam keadaan diamnya Tuhan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan diamnya Tuhan yang tidak melakukan apa-apa, sebenarnya Allah sedang bekerja. Ketika Musa dibuang ke sungai Nil, Allah nampak bisu, Allah nampak diam. Ternyata Allah bekerja membawa Musa masuk ke tanah istana Firaun dengan cara yang ajaib. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, rencana Allah tidak pernah gagal. Ketika Allah mau melaksanakan rencananya, tidak ada seorang pun, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi dan menggagalkan rencana Allah. Firaun pun tidak sanggup menggagalkan rencana Allah karena Allah lebih berdaulat, karena Allah lebih berkuasa dari Firaun dan lebih berkuasa atas siapapun juga. Kemudian yang ketiga, Allah mampu menggenapi rencananya.
Penggenapan rencana Allah seringkali melibatkan kerjasama manusia. Allah melakukan bagiannya dan manusia harus berusaha melakukan bagian tugas dan tanggung jawabnya. Seperti ibu Musa, dia bagaimana dengan hikmat menyembunyikan Musa selama 3 bulan lamanya. Pada saat sudah tidak bisa melakukan apa-apa, ibu Musa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10, Tuhan memakai ibu Musa untuk menyelamatkan Musa. Tuhan memakai Miriam kakak Musa untuk menolong Musa, membawa Musa ke sungai Nil. Di sanalah dia bertemu dengan putri Firaun. Dan Tuhan memakai putri Firaun untuk membesarkan Musa sehingga dia bisa menikmati segala kemewahan, segala pendidikan yang baik di istana Mesir. Saudara yang terkasih, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Baik orang yang sederhana maupun orang yang berkedudukan, baik orang yang muda maupun orang yang tua, baik orang yang berkuasa maupun orang yang tidak berkuasa. Siapapun dapat dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, ketika tidak mengerti akan rencana Allah di dalam hidup kita, percayalah rencana Allah adalah rencana yang indah di atas kehidupan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Rencana Allah tidak pernah gagal dan rencana Allah akan terlaksana, tergenapi di dalam kehidupan setiap kita yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.